Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada pertemuan kali ini ya sebenarnya lebih efektif menggunakan Zoom untuk pembelajaran daring kita, tapi karena keterbatasan kuota mungkin, jadi kita atau saya coba untuk membuatkan konten di video ya berupa materi-materi yang melanjutkan yang kemarin. Nah, untuk hari ini materi kita adalah pembagian suku banyak ya, pembagian suku banyak. Kemarin sudah beberapa kali pertemuan ya kita bahas tentang pembagian suku banyak. Nah, apa tentang suku banyak? Nah, sekarang kita mempelajari tentang pembagian suku banyak. Jadi suku banyak itu dapat dibagi ya. Seperti halnya membagi bilangan atau membagi bilangan-bilangan skalar yang lain. Ini kalau kita disuruh menghitung, misalnya hitunglah 1255 dibagi 5 dengan cara bersusun, berarti kita disuruh membagi bilangan 1255 ini ya itu dengan cara, kalau istilah dulu namanya porogapit, tapi secara matematis dikatakan dengan cara bersusun kan ya. Nah, yang pertama ini ada ya pembagian suku banyak oleh X min K. Variabelnya adalah X, kemudian skalarnya adalah K atau konstantannya adalah K. Jadi algoritma pembagian suku banyak oleh X min K. Ya. Yang pertama menggunakan cara bersusun atau cara porogapit. Ya. Ini contohnya adalah tentukan pembagian suku banyak Fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 min x kuadrat ditambah 5x min 7 dibagi dengan x min 2. Ya. Nah, apabila x min 2 ini ya kita asumsikan sebagai apa ya? Misalnya apa? Taruhlah x min 2 itu kita anggap sama dengan 0, berarti x sama dengan 2. Nah, sehingga ya, nah ini kita bagi menggunakan cara porogapit atau cara bersusun. Pembaginya adalah x min 2. Ya. Nah, yang pertama kita lihat bagian depan ini. Bagian depan itu ada 3x pangkat 4. Nah, 3x pangkat 4 ini kita bagi dengan bagian depan pembaginya. Jadi kalau 3x pangkat 4 dibagi dengan x, ketemunya adalah 3x pangkat 3. Nah, seperti itu. Nah, seperti halnya porogapit bilangan yang lain. Nah, 3x pangkat 3 ini kita kembalikan lagi, kita kalikan dengan pembaginya tadi itu. 3x pangkat 3 dikali x ya, ketemunya adalah 3x pangkat 4. Kemudian 3x pangkat 3 dikali 2 ketemunya adalah 6x pangkat 3. Ya. Nah, sehingga kita kurangkan. Nah, kita kurangkan, kemudian 3x pangkat 4 dikurangi dengan 3x pangkat 4 otomatis dia akan habis. Yang tersisa berarti 4x pangkat 3 dikurangi dengan min 6x pangkat 3 ketemunya adalah 10x pangkat 3. Nah, selanjutnya ya kita turunkan semua yang di bawahnya. Min x pangkat 2 kita turunkan, 5x-nya kita turunkan, kemudian min 7-nya kita turunkan. Nah, sekarang kita lihat di depan lagi, ini kita bagi lagi menggunakan x min 2. Sekarang 10x pangkat 3 dibagi dengan x, otomatis ketemunya adalah 10
10x pangkat 2. Jadi 10 dibagi 1 10, x pangkat 3 dibagi ketemunya adalah x pangkat 2. Nah, setelah itu ini kita kembalikan lagi, dikalikan dengan x min 2. 10x pangkat 2 ya, dikali dengan x nih, dikali dengan min 2, ketemunya adalah ini. Jadi ketemunya 10x pangkat 3 dikurangi dengan 10 kali 2 adalah min 20x pangkat 2. Nah, seperti biasa progabit kita kurangi. Nah, kita kurangi, ini kita kurangi yang 10 berarti habis, tinggal negatif x pangkat 2 ya, dikurangi negatif 20x pangkat 2. Ini negatif dengan negatif jadinya positif. Jadi positif 20. Positif 20 dikurangi x pangkat 2. Positif 20 x pangkat 2 dikurangi x pangkat 2. Asumsinya seperti itu. Nah, sehingga diperoleh 19x pangkat 2. Yang lainnya diturunkan lagi, 5x-nya diturunkan lagi, min 7-nya diturunkan lagi. Sekarang kita lihat di depan lagi nih, tinggal 19. Ya, 19 ini kita bagi dengan 19x kuadrat ini kita bagi dengan x. Ketemunya adalah 19x. Ya, 19x. 19x. Nah, kenapa 19x? Karena 19 bagi 1 ini kan depannya x 1 sama aja. 19 dibagi 1 19. X pangkat 2 dibagi dengan x berarti pangkatnya tinggal 1. Berarti 19x. Nah, ini kita kalikan, kita kembalikan, dikalikan ke sini. 19x dikali x ketemunya 19x kuadrat. Nah, ini kita kalikan 19x kuadrat. Nah, kemudian 19x dikali negatif 2 ketemunya negatif 38x. Nah, ini kita kurangkan. Kita kurangkan, ininya habis, yang 19x kuadratnya habis, ya, tidak tersisa. Kemudian 5x dikurangi min 38, berarti min dengan min jadinya plus. Jadi 5x ditambah 38x. Ya. Ketemunya itu adalah 43x. 7-nya diturunkan. Nah, setelah 7-nya diturunkan, kita bagi kembali ke sini. 43x dibagi dengan x. Berarti 43 dibagi 1 43. X bagi x habis, berarti ketemunya 43 plus ya. Positif 43. Nah, sekarang dikembalikan 43 dikali x min 2. Hasilnya ini 43x min 80 43 kali 2 min 86. Nah, min 7 dikurangi min 6, berarti min dengan min jadinya plus. Min 7 ditambah 86, ketemunya adalah 79. Nah, sehingga ini sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai berarti kita bisa memisahkan. Yang ini tadi x min 2 itu adalah sebagai pembagi. Hasilnya yang di atas ini 3x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 ditambah 19x ditambah 43. Ini hasil baginya. Kemudian sisanya yang di bawah ini. Ya. Tuh, jadi hasil baginya 3x pangkat 3 ditambah 10x kuadrat ditambah 19x ditambah 43 dan sisanya adalah 79. Nah, ini menggunakan cara bersusun atau menggunakan, kalau dulu istilahnya adalah porogapit ya. Nah, ini cara yang pertama. Sekarang kita lanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan cara Bagan atau Horner. Ya, masih menggunakan soal yang sama dengan yang tadi. Nih. Ya, sama. Sekarang kita lihat. Ya, kita lihat koefisien dari fx.
Kita lihat koefisien dari Fx. Ini koefisiennya 3, kemudian 4, negatif 1, 5, 7. Syaratnya pangkatnya berurutan, pangkat X-nya berurutan ya. Jadi ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Kemudian ini X pangkat 0 ya. Jadi pangkatnya harus berurutan. Kalau nggak berurutan gimana? Disisipkan 0 kalau dia tidak berurutan ya. Seperti yang kemarin sudah kita bahas. Nah 3, kemudian 4 ya, kemudian negatif 1, kemudian 5, kemudian negatif 7. Pembaginya adalah X-2 ya, pembaginya adalah X-2. Kita asumsikan X-2 sama dengan 0 sehingga X-nya sama dengan 2. Jadi X-2 ini kita asumsikan sama dengan 0 sehingga X sama dengan 2. Ya. Setelah itu kita mulai. Ini kita tambahkan operasinya, kita tambahkan operasinya. Sekarang 3 kita turunkan. Nah, 3 kita turunkan. Sekarang 3 dikalikan dengan 2. Ya, 3 dikalikan dengan 2 ketemunya 6 di sini. Nah, ketemunya 6. Ya, setelah dikalikan ketemunya ditambahkan lagi, ditambahkan 4 tambah 6 berarti ketemunya adalah 10. Kemudian 10 saya kalikan dengan 2. Ini ya, ini 4 tambah 6 10. Sekarang 10 dikalikan dengan 2. Ketemunya adalah 20. Ketemunya hasilnya adalah 20. Nah, sekarang ditambahkan negatif 1 ditambah 20. Ketemunya adalah 19. Kemudian 19 ya, 19 itu dikali lagi dengan 2. 19 dikali lagi dengan 2. Ketemunya adalah 38. Kemudian kita tambahkan 5 ditambah 38 hasilnya adalah 43. Selanjutnya 43 ini kita kalikan lagi dengan 2, itu hasilnya di sini. Hasilnya adalah 86. Ya. Kita tambahkan negatif 7 ditambah 86, hasilnya adalah 79. Ya. Jadi sekarang bisa kita lihat ini. Sisanya adalah 79, ya. Hasilnya ini koefisiennya. Ini koefisiennya. 3, 10, ya, 19, kemudian 43. Nah, sekarang kita tinggal kasih variabel. Ya, tinggal kita kasih variabel. Kita kasih variabel berurutan dari X pangkat 0 yang belakang. Ini X pangkat 1, X pangkat 2, di sini X pangkat 3. Ya, sehingga hasilnya adalah 43 sebelah paling kanan, kemudian 19x x pangkat 1 ini maksudnya, kemudian 10x pangkat 2 atau x pangkat 2 ini variabelnya, kemudian 3x pangkat 3 ini hasilnya ya, kemudian 3x pangkat 3 plus 10x kuadrat plus 19x plus 43 hasilnya, kemudian sisanya adalah 79. Ya, begitu ya. Nah, selanjutnya anak-anak, ini Bapak kasih tugas ya untuk bisa ya, mohon maaf ini tidak usah dulu lah, ini besok aja ya, nanti kebanyakan. Nah, ini Bapak kasih tugas untuk mengerjakan soal ini, saya tutup bentar ya. Ini soal latihan. Satu saja saya buatkan soal latihan. Saya buatkan soal latihan sebentar. Ya. Soal latihan. Tentukan
hasil bagi dan sisa dari pembagian suku banyak. Nah, misalnya fx ya sama dengan, saya turunkan saja, fx sama dengan misalnya 2x ya pangkat 3 dikurangi misalnya 5x pangkat 2 ya, kemudian ditambah 6x ya, kemudian dikurangi 3 oleh misalnya pembaginya adalah x min 1. Saya besarkan soalnya, nanti dikerjakan ya, tolong diperhatikan, dikerjakan kemudian dikirim ke classroom. Jadi kirim ke classroom ya, silahkan nanti hasilnya pekerjaannya dikirim ke classroom. Nah, ini aja sederhana sajalah ya. Nah, mungkin jadi saya ulangi lagi, materi yang tadi dicatat di buku catatan ya, kemudian soalnya juga dikerjakan di buku latihan. Nah, catatannya kemudian dipoto ya, soal latihannya juga dipoto, hasil pekerjaannya kemudian dikirim ke classroom. Saya rasa itu saja dari Pak Rahino ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.